action, let's go. Trouble, 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah sosial budaya akan membuat sebuah video dokumenter mengenai kelompok sosial budaya. Nah, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Riman Maulana, lalu ada kelompok-kelompok saya, ada Citra, Selin, sama Awa. Jadi kami itu diberikan sebuah tugas oleh dosen kami untuk membuat sebuah video dokumenter mengenai kelompok sosial budaya. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah video dokumenter dan akan mewawancarai salah satu kelompok sosial budaya yang ada di daerah Karawang, yakni pencaksilat PSHT di Rayon Gria. Seperti apa keasikannya? Let's go. Persaudaraan Setia Hati Terate atau dikenal sebagai PSHT atau SH Terate adalah organisasi olahraga yang diinisiasi oleh Ki Hajar Harjo Utomo pada tahun 1922 dan kemudian disepakati namanya menjadi Persaudaraan Setia Hati Terate pada tahun 1948. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. Before you I will. Nah, di sini kami sudah bersama dengan pelatih pencaksilat SHT cabang Rayon Gria. Di sini ada Mbak Dipa. Halo Kak, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan sosial budaya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya akan dibacakan oleh Selin. Silakan Selin. Pertanyaan yang pertama, apa asal usul dari PSHT? Asal usul dari organisasi kita ini itu kita didirikan tahun 1922 di Kota Madiun. Digunakan untuk alat melawan para penjajah pada masa sebelum kemerdekaan. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana prinsip dasar yang mendasari teknik-teknik pencaksilat? Prinsip dasar dari organisasi kami adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jadi di kita ini nggak cuma mengajarkan pencaksilat, tapi kita juga menekankan untuk berperilaku baik. Terus yang ketiga, apa peran filosofi atau nilai-nilai budaya dalam pencaksilat ini? Filosofi dari organisasi kita ini mengolah fisik dan hati untuk menjadi insan sebaik-baiknya, sebagaimana doman organisasi kita yaitu Pancadasar. Terus bagaimana konsep psikologis yang diterapkan dalam latihan pencaksilat SHT? Konsep psikologis yang kita tekankan dalam latihan yaitu persaudaraan. Jadi di organisasi kita ini di nomor satukan itu persaudaraan. Kalau sudah tergabung dengan organisasi ini, berarti artinya semuanya saudara dan harus saling tolong menolong. Lalu bagaimana latihan pencaksilat dapat mempengaruhi kesejahteraan mental seorang praktisi? Karena latihan dari organisasi kita ini bisa disebut dengan latihan yang cukup keras. Jadi dari organisasi kita ini mengajarkan untuk melatih mental para praktisi supaya bisa siap menghadapi kejahatan-kejahatan apapun di luar latihan gitu. Terus selanjutnya, apakah terdapat teknik-teknik relaksasi atau meditasi yang terintegrasi dalam latihan pencaksilat? Teknik-teknik relaksasi atau meditasi di kita itu ada namanya pernafasan dan meditasi. Tujuannya itu untuk melatih fokus dan mencari ketenangan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja prestasi yang telah didapatkan dari pencaksilat PSHT? Prestasi yang sudah didapatkan, kita ini dari organisasi kita ini sudah mengikuti banyak event terutama di tingkat nasional dan internasional. Contohnya ada di bidang prestasi kesenian itu ada Mbak Puspa Arumsari, terus ada di bidang pertandingan fighter atau MMA itu ada Mas Wardi, ada juga Mas Aji Bangkit.
Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Diva yang sudah menjawab pertanyaan. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan kami atau tingkah laku kami. Kami mohon maaf atas sebesar-besarnya. Terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih kembali. Pencaksilat dan psikologi memiliki keterkaitan dalam konteks pengembangan diri dan kesejahteraan mental. Berikut perbandingan singkatnya. Yang pertama, disiplin dan kontrol emosi. Pencaksilat mengajarkan disiplin, kontrol tubuh, dan emosi melalui latihan teknik dan konsentrasi. Psikologi juga menekankan pentingnya pengendalian diri dan regulasi emosi untuk kesejahteraan mental. Yang kedua, peningkatan kesehatan mental. Latihan fisik dan meditasi dalam pencaksilat dapat meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres dan kecemasan. Psikologi menyelidiki hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental, menunjukkan bahwa olahraga dapat memiliki efek positif. Yang ketiga, pengembangan keseimbangan dan keterampilan sosial. Pencaksilat melibatkan koordinasi tubuh, keseimbangan, dan interaksi dengan sesama praktisi. Psikologi mengakui pentingnya keterampilan sosial dan keseimbangan hidup dalam mencapai kesejahteraan psikologis. Yang keempat, peningkatan percaya diri. Kemampuan menguasai teknik pencaksilat dan meraih prestasi dalam seni bela diri ini dapat meningkatkan rasa percaya diri. Psikologi mengaitkan tingkat percaya diri yang sehat dengan kesejahteraan psikologis yang baik. Yang kelima, pelatihan mental. Pencaksilat melibatkan aspek-aspek psikologis seperti fokus, ketahanan mental, dan visualisasi dalam latihan. Psikologi olahraga mengakui pentingnya pelatihan mental dalam mencapai performa maksimal. Meskipun fokus utama pencaksilat adalah pada aspek fisik, praktiknya dapat memberikan manfaat psikologis yang signifikan bagi individu. Ada beberapa perwujudan kebudayaan yang ada dalam pencaksilat PSHT ini. Dari ide awal pencaksilat PSHT ini bukanlah organisasi, melainkan sebuah perkumpulan yang bernama Sedulur Tunggal Kecer yang didirikan oleh Ki Ageng Ngabehi Surodirjo. Pada tahun 1907, beliau akhirnya mengubah nama Sedulur Tunggal Kecer menjadi Persaudaraan Setia Hati atau PSH di Desa Winongo, Madiun, Jawa Timur. Setelah bersulih nama menjadi PSH, Ki Hajar Harjo Utomo yang merupakan salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia didapuk menjadi pemimpin PSH sejak 1922 sampai 1948. Pada masa kepemimpinan Ki Hajar Harjo Utomo, Belanda sempat menganggap PSH merupakan tempat latihan pencaksilat dalam rangka menghimpun perlawanan kepada Belanda. Namun pada masa kepemimpinan Ki Hajar Harjo Utomo muncul usulan agar PSH berganti nama menjadi Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT. Usul ini berasal dari R.M. Sutomo Mangko Jojo, seorang pegawai bank yang merupakan murid Ki Hajar Harjo Utomo. Usul itu dikemukakan pada tahun 1942, namun baru disepakati melalui Kongres pertama pada tahun 1948. Lalu dari segi aktivitas, yaitu mengajarkan teknik-teknik bela diri, mempererat persaudaraan, dan pendidikan karakter. Yang terakhir adalah bentuk, yaitu organisasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, bahasa kami